Di antara reruntuhan luka sejarah Afrika Selatan, berdiri seorang pria dengan senyuman yang tenang dan mata yang tajam. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian, pengorbanan, dan pengampunan. Ia menaklukkan dunia. Inilah kisah Nelson Rolihlahla Mandela, pemimpin yang tak hanya menulis sejarah, tetapi menjahit kembali bangsa yang terbelah. Halo semuanya, saya Sandia Pratama dari kelas L2 dengan NIM 07011282328109109 dan saya akan membahas secara singkat mengenai Nelson Mandela. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa Mebzu. Mandela tumbuh dalam budaya suku Tambu. Tapi matanya terbuka pada ketidakadilan yang melanda bangsanya pada saat itu. Kulit hitam dianggap rendah. Hukum dibuat hanya untuk satu ras saja. Saat dewasa, Mandela menempuh studi hukum, menjadi pengacara bagi rakyat kecil, dan bergabung dengan African National Congress, organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Ia memimpin aksi boikot, mogok kerja, hingga kampanye perlawanan sipil. Tapi saat apartheid semakin bengis, Mandela memilih langkah sulit, mengangkat perlawanan bersenjata. Tahun 1962, Mandela ditangkap, ia dituduh makar dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Selama 27 tahun, ia dikurung di penjara Robben Island, tempat yang sunyi, penuh batu dan angin asin laut. Tapi dalam kesunyian itulah pemimpin sejati itu ditempa. Ia membaca, menulis, berdialog, bahkan dengan para sipir yang memenjarakannya. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan ditentukan oleh kekuasaan, tetapi bagaimana ia tetap berprinsip dalam kegelapan. Dunia tak melupakannya, rakyat terus bersuara, Free Nelson Mandela. Tahun 1990, tirai penjara akhirnya terbuka, tapi Mandela tak membawa dendam. Ia membawa pengampunan. Ia memimpin dialog nasional, mendamaikan pihak kulit hitam dan kulit putih, menuruntuhkan sistem apartheid tanpa pertumpahan darah yang besar. Tahun 1994, untuk pertama kalinya Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis, dan Mandela yang dulunya dipenjara karena memperjuangkan hak kini berdiri sebagai presiden pertama kulit hitam Afrika Selatan. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika ia hanya menjabat satu periode, lalu memilih mundur demi transisi yang damai. Karena baginya, kekuasaan bukan sebuah warisan, tapi tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan keikhlasan. Mandela adalah pemimpin yang sabar dalam badan dan tegas dalam pengampunan. Ia percaya bahwa musuh bukan untuk dibenci, tetapi untuk dipahami. Dalam ketidakadilan, ia memilih hukum. Dalam balas dendam, ia memilih dialog. Sikapnya mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan saat musuh kalah, tapi pada saat bangsa berdamai dengan masa lalunya. Ia menyatukan yang terpecah, menumbuhkan yang terluka, dan mengajarkan kepada dunia bahwa keberanian terbesar adalah memaafkan. Nelson Mandela wafat tahun 2013, tapi namanya tetap hidup, bukan di monumen, tapi di hati mereka yang masih percaya pada kekuatan keadilan dan kasih sayang. Ia pernah berkata, "It always seems impossible until it's done." Dan memang hanya orang terkuat, sekuat Mandela lah yang bisa menjadikan yang mustahil menjadi kenyataan. Dan begitulah kisah Mandela. Sekian dari saya, Sandia Pratama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.